Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel ini yang selalu membahas informasi-informasi penting seputar program pemerintah dan kesejahteraan masyarakat tentunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu penyesuaian data penerima bantuan sosial atau bansos. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba ada perubahan penerima bansos. Nah, kita akan kupas tuntas semuanya di sini ya, Bapak Ibu. Nah, beberapa waktu lalu Menteri Sosial atau Bapak Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul begitu ya, memberikan pernyataan penting nih Bapak Ibu. Beliau mengatakan bahwa ada 1,9 juta data penerima bansos yang dikoreksi dalam proses penyaluran terbaru. Nah, tentu saja angka ini tidak sedikit ya Bapak Ibu. Nah, Gus Ipul menjelaskan bahwa sebagian besar penerima memang masih tetap menerima bansos, tapi ada sekitar 1,9 juta yang datanya terkoreksi. Nah, beliau juga menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu sekalian yang mungkin tidak lagi menerima bansos. Nah, ini bukan keinginan Menteri atau Kementerian Sosial katanya begitu ya, tapi memang berdasarkan data yang ada ya. Beliau mengungkapkan seperti itu. Jadi poin utamanya adalah penyesuaian tersebut dilakukan untuk memastikan bansos disalurkan secara tepat sasaran. Nah, ini penting banget agar bantuan benar-benar sampai ke tangan mereka yang paling membutuhkan, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita bahas kenapa sih perubahan data ini bisa terjadi begitu. Nah, tentu saja pertama pemerintah itu secara berkala melakukan pencocokan data di lapangan ya dengan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN gitu ya. Jadi data itu terus diperbarui agar sesuai dengan kondisi real di masyarakat ya. Mungkin ada yang sebelumnya menerima tapi sekarang kondisinya sudah lebih baik atau sebaliknya begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ada juga evaluasi mekanisme penyaluran bansos. Nah, yang menariknya beberapa bantuan yang sebelumnya itu disalurkan melalui PT Pos Indonesia kini mulai dialihkan ke sistem Himbara ya, Himpunan Bank Milik Negara atau ya Himbara begitu ya, melalui BNI Mandiri dan lain sebagainya ya, melalui rekening kolektif di bank tentunya ya. Nah, Gus Ipul juga menjelaskan bahwa sebelumnya hampir 5 juta keluarga penerima manfaat itu disalurkan lewat PT Pos. Tapi setelah dikoreksi ternyata sebagian besar seharusnya cukup lewat Himbara. Nah, ini tentunya untuk efisiensi dan akurasi penyaluran katanya begitu ya. Nah, Bapak Ibu, dengan adanya masa transisi dan penyesuaian tadi, mungkin ada sebagian masyarakat yang mengalami keterlambatan dalam hal menerima bansos begitu. Nah, Gus Ipul ya, Menteri Sosial juga berharap kita semua bisa memahami situasi ini begitu ya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, meskipun ada penyesuaian, penyaluran bansos tetap berjalan ya sampai dengan 1 Juli 2025 kemarin. Realisasi penyaluran bansos tahap kedua program Keluarga Harapan itu sudah mencapai lebih dari 8,04 juta ya keluarga penerimaan manfaat atau setara dengan 80,49% ya dari total kuota. Nah, dengan nilai bantuan 5,8 triliun rupiah. Nah, selain program Keluarga Harapan, kemudian BPNT atau bansos sembako juga sudah disalurkan kepada lebih dari 15,4 juta KPM atau sekitar 84,71% ya dari total kuota dengan total nilai mencapai 9,2 triliun rupiah. Jadi mayoritas bantuan sudah tersalurkan dengan baik ya Bapak Ibu. Nah,
Bapak Ibu, jadi jelas penyesuaian data 1,9 juta penerima manfaat bansos ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bansos tepat sasaran dan disalurkan secara efisien. Nah, meskipun ada perubahan mekanisme, tujuannya adalah untuk kebaikan bersama ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Jangan lupa jika ada pertanyaan atau komentar atau pandangan dari Bapak Ibu, boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like video ini kalau merasa terbantu, share ke teman-teman dan keluarga agar lebih banyak yang tahu, dan yang paling penting follow ya akun ini ya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.